sabar. Dah. Dan adalah sabar itu. Dan adalah sabar itu permulaan maqam, awal kedudukan, yakni permulaan martabat orang yang salik, yang menjalani akan jalan thariqat, yang menjalani akan jalan thariqat ahli sufi ini. Seperti kata Ibnu Ruslan di dalam hikamnya. Bila orang itu ingin menjalani jalan akhirat, thariqatnya, jalannya ahli sufi, orang itu salik, karena pelajaran kita suruh salikin. Jadi ingin mencapai kemenangan akhirat, dan dia ini sedang menempuh salik, salaka, mansalaka, orang yang salik, menempuh, ya, itu makna daripada. Jadi jangan tahu kitab yang kita baca ini tak tahu ada artinya. Mansalaka thariqan, barang siapa yang berupaya menempuh, orangnya disebut dengan salik. Nah, sirus salikin ini adalah apa dia? Perjalanan yang ada usahanya. Berusaha dia. Banyak rintangan yang di dalam ini nih, maka itu disebut dengan salik gitu. Rintangannya banyak nih, berat ini. Ada saja, tapi dia ada usahanya. Usahanya. Maka seorang yang berusaha menjalani jalan akhirat, dan dia melakukan daripada ibadah yang awal, permulaan yang awal, apa dia? Sabar. Nah, sabar ini makom yang pertama kali bagi orang salik. Tarikatnya ahli sufi, maka yaitu dia pertama kali menjalani jalan akhirat. Kalau tidak ada sabar, loncat nanti kemari, ini enggak sabar nih. Nah, loncat dia nih. Sementara tangga pertamanya itu sabar dulu. Itu bagi orang salik, Pak. Kalau ingin dia betul-betul menjalani. Tapi kalau dia tidak menjalani jalan akhirat ini, ya, karena pahalanya sangat besar bila mengikuti amalan ini, maka dia akan sulit nanti akan memahamkan ilmu-ilmu di atas sabar dulu. Maka tangga pertama sabar. Demikian disebutkan Ibnu Ruslan dalam kitab Hikam beliau. Apa kata beliau? Apa kata beliau? Seperti kata Ibnu Ruslan dalam hukumnya, dalam ikamnya. Ulama fikih, tapi beliau ini mengarangkan kitabnya seperti Az-Zubad, yaitu berbentuk syair-syair, bait-bait. Itu Ibnu Ruslan. Nah, beliau punya kitab juga namanya Hikam. Ibnu Ruslan selalu digandengkan nama beliau itu. Az-Zubad dalam kitab Ibnu Ruslan. Kemudian kitab ini Fathur Rahman dalam kitab Az-Zubad. Dan kitabnya beliau itu disyarahkan banyak itu. Bahkan dikaji kalau di pesantren di Jawa-Jawa itu. Jadi jangan sampai kita yang tidak pesantren tidak tahu nama kitab. Setidaknya kita tahu nama kitab, terpeciklah keberkahan itu. Itu caranya. Bila tidak bisa, cari jalannya. Bagaimana untuk mendapatkan kebaikan? Sebut nama ulama tu. Sebut nama kitabnya. Walaupun tak bisa baca. Jadi akan muncul, akan datang tu ilmu-ilmu hikmah di dalam hati kita. Apa kata beliau? Dalam Ibnu Ruslan. Dalam kitabnya Ibnu Ruslan dalam ikamnya. Awwalul maqamatis sabri ala muradatillahi ta'ala wa awsataha ar-ridha.
bimuradihi wa akhiriha an taqarra bimuradihi. Ini luar biasa nih Pak. Nak kita baca kitab beliau ini sulit untuk mencari. Tapi Syekh Abdul Samad Al-Falambani, beliau baca kitab Ibnu Ruslan, kemudian beliau ambil, diletakkan di dalam ini. Diabadikan oleh beliau, kita yang memanfaatkannya. Tinggal enak aja Pak. Kalau kita beli kitab Ibnu Ruslan, Az-Zubad, kitabnya Arab, tebal, kita sulit carinya. Tapi ketika kita baca kitab Sirrus Salikin, kita tinggal enak aja. Kalamnya sedikit. Tinggal kita ngapal. Tinggal kita pahamkan. Awwalul maqamati as-sabru ala muradatillahi ta'ala wa awsatuha ar-ridha wa akhiruha wa awsatuha ar-ridha bimuradihi wa akhiruha an taqarra bimuradihi. Ini ditegaskan oleh beliau tentang kalimat sebelum di atas, tentang posisi sabar itu di awal. Permulaan tangga pertama untuk menjalani jalan akhirat. Apa kata beliau? Permulaan startnya daripada segala murad. Murad ini artinya orang yang berkehendak. Murad. Permulaan daripada segala orang yang berkehendak. Orang yang salik, yang menjalani akan jalan thariqat ahli sufi, yaitu sabar atas barang yang dikehendaki Allah Ta'ala akan dia. Sabar. Kalau dia sedang menjalani jalan akhirat, seperti yang kita lakukan ini, maka dia harus tanamkan terlebih dahulu kesabaran pada dalam hatinya. Itu amalan batin. Tanamkan Pak. Kalau sudah ada sabar, udah enak tuh. Nanti ilmu yang lain akan nyusul. Ibadah yang lain akan enak dilakukan. Sabar. Jangan langsung tiba, aduh, ngeluh langsung. Belum lagi dia duduk 2 tahun, 3 tahun ngaji. Belum lagi duduk dia 5 tahun, 10 tahun ngaji. Udah ngeluh. Apalagi melihat ada orang yang naik levelnya. Udah ngeluh dia. Nah, itu tidak akan dapat. Tapi dia, bila dia tangga pertama sudah ada sabar, ini akan ngikut nanti. Udah enak. Atas yang dikehendaki Allah Ta'ala. Terus. Lanjut. Kata beliau. Wa awsatuhar ridha. Dan pertengahan martabat orang yang salik itu ridha. Baru naikkan levelnya. Ridha. Maksudnya apa ridha ini? Dan pertengahan martabat orang yang salik itu yaitu ridha. Dengan barang yang dikehendaki Allah Ta'ala akan dia itu. Paham Pak kira-kira? Paham nih? Pertama, sabar. Duduk mengaji, sabar. Melakukan ibadah, sabar. Nah, kalau sudah ada, naikkan level. Apa dia? Ridho. Makna ridho tadi apa? Suka hati. Senang hati dia melakukan ibadah itu. Senang dia melakukan ibadah-ibadah zahiriyah dan ibadah batiniyah. Senang dia. Itu pertengahan jalannya. Dan akhir martabat orang yang salik itu puncak. Orang yang salik itu puncaknya. Apa puncaknya? Akhirnya, lihat. Yaitu bahwa adalah engkau itu berlaku dengan murad, dengan kehendak Allah Ta'ala. Puncaknya, puncak orang salik. Yaitu bahwa adalah engkau itu berlaku dengan murad kehendak Allah Ta'ala. Semata-mata sekira-kira bahwa engkau lihat dengan mata hatimu itu akan segala perbuatan dan segala perbuatan makhluk itu, yaitu terbit daripada Allah Ta'ala.
dan daripada iradatnya. Ini puncak orang yang salik. Kalau tadi tangganya sabar, naik level pertengahan dia itu ridho, puncaknya itu dia pandang segala apapun yang dia nampak, yang dia lakukan, ini ke atas kehendak Allah. Nah, itu udah makan makrifat itu. Ya. Ini kehendak Allah ini. Kenapa saya tak bisa paham? Allah sudah berkehendak rupanya. Nah, itu udah level. Tapi jangan lompat dulu, Pak. Bapak jangan lompat. Sabar nggak ada, langsung mengatakan, Pak, kenapa nggak ngaji, Pak? Udah kehendak Allah. Kenapa nggak sholat subuh? Udah kehendak Allah, saya nggak sholat subuh. Nggak bisa begitu. Sabar dulu. Nah, harus ada tangga pertama dulu. Nah, dan dinamakan akan martabat yang akhir itu. Nah, ini dia. Yang puncak tadi itu. Dan dinamakan akan martabat yang akhir ini pada istilah ulama al-sufi. Para ulama-ulama sufi mengistilahkan atau menamakan puncak yang terakhir itu apa namanya? Fana'ul af'al. Itu adalah fana'ul af'al. Apa artinya? Yakni fana segala perbuatan makhluk itu di dalam syuhud akan semata-mata perbuatan Allah Ta'ala. Dan dinamakan pula akan martabat yang akhir ini tauhidul af'al. Ini dah puncak tinggi nih. Seperti hamba sebutkan akan bicaranya itu di dalam kitab risalah yang bernama Zadul Muttaqin fi Tauhin Rabbil Alamin. Cari kitabnya tuh. Itu puncak daripada orang salik adalah dia memandang segala sesuatu itu atas perbuatan Allah Ta'ala. Senang apa yang dia lihat, tidak senang apa yang dia lihat, maka itu adalah af'alul, fana'ul af'al. Itu segalanya itu adalah perbuatan-perbuatan Allah. Dan daripada yang syuhud akan semata-mata perbuatan Allah. Dia pandang. Jadi enggak ada rasa hatinya itu begini, rasa hatinya tidak senang, enggak ada. Itu dia, ini atas kehendak Allah Ta'ala. Baik, kira-kira paham sini? Habis baterainya, serak suara saya sini. Paham bawah? Paham, tapi enggak bisa. Memang mau jelaskan siapa? Kira-kira paham, Bu? Puncak orang untuk mendapatkan suatu kemenangan akhirat itu apa tadi? Sabar. Naik level kedua, ridho. Kira-kira dalam melakukan ibadah ngaji ini, ridho enggak? Ridho tidak? Suka hati kan? Ada senang enggak? Apalagi kita tidak menginginkan Allah yang ridho. Kalau Allah yang ridho, seberapa banyak orang yang benci, enggak akan bisa jatuhkan. Makanya kita minta itu apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Itu makna ridho itu tadi. Senang hatinya. Gerak langkahnya itu cepat bila melakukan ibadah. Karena dalam tubuhnya ada keridhaan. Sehingga taat melakukan ketaatan itu. Nah, bila sudah memuncak tangganya ini, barulah dia disebut apa? Fana'ul af'al. Jadi tidak ada lagi dia ambil sabar. Tidak ada lagi mengambilkan ridho, tidak, udah naik levelnya. Ini orang yang tinggi. Tapi kalau orang yang mengatakan, itu semua udah kehendak Allah, tapi dia nggak ada usaha, saliknya itu nggak ada, salakanya itu tak ada. Nah, ini menunjukkan dia telah melompat. Dia melompat. Kalau dia ada lakukan sabar, melakukan sabar. Dia sudah rasa sabar itu, baru naik ridhonya, baru dia mencak kepada fana'ul af'al. Nah, ini adalah makom yang tinggi, makom yang sepuncak-puncak kedudukan yang dilakukan oleh bagi orang yang salik itu tadi. Demikian di akhir yang disebutkan oleh Ibnu Ruslan
dalam kitab Ikam beliau, ya, yang dikutip oleh Syekh Abdul Somad Al-Falambani untuk menegaskan bahwasannya U'budullahu firida, u'budullaha firida, beribadahlah kamu kepada Allah zahir dan batin, itu di dalam keridhaan. Maknanya yaitu dengan senang hati. Saya ulang, fa ilam tastati', maka fa ilam tastati'u, kalau kamu tidak mampu melakukan demikian itu atas daripada keridhaannya, maka lakukan olehmu dengan penuh kesabaran. Kalau nggak mampu untuk ridho, kok saya nggak senang-senang ya, sabar dulu. Apa keutamaannya? Kita harus mesti sabar, karena melakukan sabar ini pahalanya tidak dapat dihitung. Mana dalilnya? Di Quran surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang salih bila dia ingin memperoleh kemenangan, kesuksesan untuk di akhirat nantinya. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali, yaitu pasal berikutnya. Kita sudah masuknya. Wallahu a'lam bishawab.